Selamat malam teman-teman, dan jumpa lagi dengan saya Bang Yos. Dan semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat. Selamat datang di channel saya yang membacakan ide film horor misteri dan ide film romantis ya. Semoga cerita yang saya buat ini bisa menjadi referensi atau ide bagi teman-teman membuat film ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan cerita horor misteri yang berjudul Misteri Istriku. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang pria yang bernama Raditya dengan istri cantiknya Maya. Mereka tampak seperti pasangan yang bahagia dan harmonis di mata orang-orang desa. Maya dikenal sebagai wanita yang anggun dan cantik dengan senyum manisnya yang selalu menawan hati siapapun yang melihatnya. Namun, suatu hari desa itu dihantui oleh kejadian-kejadian aneh dan misterius. Beberapa warga melaporkan melihat cahaya aneh bersinar dari rumah Raditya dan Maya di malam hari. Dan desas-desus tentang kegiatan paranormal mulai berkembang. Seorang paranormal terkenal mendengar kabar ini dan memutuskan untuk menyelidiki. Paranormal tersebut mengunjungi rumah Raditya dan Maya untuk melakukan ritual pemurnian. Saat melakukan ritualnya, dia merasakan adanya energi gaib yang kuat di sekitar rumah itu. Setelah beberapa saat, paranormal itu tiba-tiba berhenti dan memandang tajam ke arah Maya. Lalu berbisik pelan di Raditya. Dia bukan manusia biasa. Bisik paranormal tersebut kepada Raditya. Istrimu adalah seorang dukun tua berusia ratusan tahun yang selalu awet muda sebagai wanita yang cantik. Raditya terkejut mendengar itu. Dia tidak pernah menduga bahwa istri yang ditintainya begitu dalam memiliki sisi gelap yang begitu dalam juga. Paranormal tersebut memberikan dua pilihan pada Raditya: meninggalkan istri ini dan melupakan segalanya, atau tetap hidup bersamanya dengan menerima konsekuensinya. Raditya meskipun dilanda kebingungan memilih untuk tetap bersama Maya. Cinta yang telah tumbuh di antara mereka begitu kuat sehingga tidak tega meninggalkan wanita yang telah menjadi bagian integral dari hidupnya. Namun keputusan Raditya tidak datang tanpa pengorbanan. Maya yang kemudian mengetahui apa yang dibicarakan paranormal tersebut pada Raditya, dan Raditya memilih tetap tinggal di sampingnya karena cinta. Maya merasa bersalah dan merasa tidak tega melihat suaminya menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Mungkin konsekuensi ini bisa terjadi kalau misalnya istrinya diusir dari desa itu atau dihukum oleh penduduk desa tersebut ya teman-teman. Akhirnya Maya memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Raditya bisa hidup dengan damai. Suatu malam ketika bulan purnama bersinar terang,
Maya melakukan ritual kuno yang akan mengubahnya menjadi patung lilin. Dia menyampaikan pesan terakhirnya pada Aditya dengan secari kertas tentunya ya teman-teman. Aku melakukannya agar kau bisa hidup bahagia. Cintailah aku seperti dulu, meskipun aku hanya akan ada dalam bentuk ini. Tubuh Maya mulai berubah menjadi lilin, dan dalam sekejap istri cantik yang selalu menemani Raditya berubah menjadi patung lilin yang begitu mirip dengannya. Raditya terpukul dan tak bisa menahan air mata. Patung lilin itu kemudian diletakkan di rumah mereka sebagai tanda cinta abadi yang tetap bersinar walau dalam bentuk yang berbeda. Meskipun Raditya harus menjalani hidupnya tanpa kehadiran fisik Maya, dia tahu bahwa cinta mereka akan tetap abadi. Setiap malam, dia duduk di dekat patung lilin itu, merenung dan merasakan kehadiran roh Maya yang selalu mengawasinya. Patung lilin itu bukan hanya benda mati, melainkan simbol dari cinta sejati yang tak tergoyahkan, bahkan oleh batas antara hidup dan mati. Ketulusan cinta mengatasi segalanya. Beberapa bulan setelah Maya berubah menjadi patung lilin, Raditya terus menjalani hidupnya dengan rasa kehilangan yang sangat dalam. Meskipun Maya tidak lagi hadir secara fisik, cinta mereka tetap hidup dan kuat. Raditya duduk di dekat patung lilin itu, mengobrol seolah-olah Maya masih bersamanya. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar cerah, Raditya merasakan adanya kehadiran gaib di sekitarnya. Suasana di dalam rumah berubah, dan aroma wangi yang dikenalinya begitu baik mewujud. Tiba-tiba patung lilin itu bergetar dan kehangatan muncul dari dalamnya. Maya, panggil Raditya dengan penuh harap. Ya, itu benar. Roh Maya berhasil mewujudkan dirinya dari dalam patung lilin, teman-teman. Maya kini hadir dengan bentuk cahaya yang indah, dengan senyuman yang selalu mempesona. Raditya tercengang dan bersyukur melihat istrinya kembali, meskipun dalam wujud yang berbeda. Sungguh aku mencintaimu, Raditya, bisik Maya dengan suara lembut. Raditya merasakan kehangatan dan cinta dari roh Maya yang hadir di depannya. Mereka dapat berkomunikasi tanpa kata-kata, dengan hati yang saling memahami satu sama lain. Meskipun Maya tidak lagi berbentuk manusia, keberadaannya memberikan kedamaian dan kebahagiaan pada hati Raditya. Jadi, hanya setiap malam bulan purnama Maya hadir menemani Raditya. Raditya sungguh-sungguh bahagia, walaupun hanya setiap malam bulan purnama roh Maya dapat menemuinya. Ketika kabar tentang keajaiban itu menyebar ke seluruh desa, orang-orang mulai mengagumi kisah cinta yang luar biasa ini. Mereka datang ke rumah Raditya untuk menyaksikan sendiri keberadaan Maya dalam bentuk roh cahaya yang indah. Desa yang awalnya dihantui oleh misteri, kini menjadi tempat penuh keajaiban dan keberanian cinta sejati. Meskipun cinta mereka tak terbatas oleh batas fisik, mereka mampu membuktikan bahwa cinta sejati bisa melampaui segala rintangan, termasuk batas antara dunia nyata dan dunia gaib.
Kisah ini menjadi legenda di desa kecil itu, mengajarkan generasi-generasi berikutnya tentang kekuatan cinta yang tulus dan pengorbanan yang mendalam. Dan setiap malam bulan purnama, cahaya dari Mahaditya dan Maya menyinari desa, menjadi tanda dari keajaiban yang tetap hidup dalam kisah mereka yang luar biasa. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembacaan kisah horor misteri kali ini ya. Jika teman-teman menyukai video saya seperti ini, memberikan ide-ide cerita film horor misteri maupun film romantis ya, dukung saya dengan subscribe, like, komen, dan bagikan supaya saya lebih bersemangat untuk membuat cerita-cerita selanjutnya dan membacakan bagi teman-teman sekalian. Dan di video saya ini juga saya juga menuliskan subtitle supaya yang saya sampaikan lebih jelas dan teman-teman bisa juga membacanya ya, membaca subtitle ya, supaya lebih jelas ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya besok jam 7 malam. Terima kasih teman-teman dan selamat malam.